Kita mulai dari awal, adab tentang niat. Nah, ini semua yang terjadi, yang kita lakukan itu tuh kalau niatnya salah, selesai. Maka kita bangun dulu dari niatnya dulu, dari fondasinya rumah dulu. Kalau fondasi rumahnya tidak kuat, gimana? Rumahnya roboh. Maka ketika kita membangun rumah itu, yang paling pertama kali harus dikuati adalah fondasinya. Dan fondasinya Islam ini, fondasinya amal ini adalah niat. Pentingnya niat yang pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Mereka itu tidak disuruh kecuali menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Hanya murni untuk menyembah Allah. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ketika kemudian kemarin kita korban, saya niat korban, Mas. Apakah kemudian ketika korban itu tanduk-tanduknya, dagingnya, tulangnya, bulunya kemudian sampai Allah? Tidak. La yanaluhu luhumuha wala dima'uha. Yang menuju sampai ke hadapan Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai ke hadapan Allah itu adalah niatan kita, takwa kita kepada Allah gitu. Kembali ke niat. Jadi enggak, kalau sudah kita menyaksikan hewan sapi, kambing kita disembelih, sudah selesai dibagi, kita enggak usah peduli, karena niatan kita nantinya akan kemudian dinilai oleh Allah. Hadis ini, hadis riwayat Amirul Mukminin Abu Hafsin, dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar ibn Khattab, namanya itu Umar, kunyahnya Abu Hafsah. Oke, saya kemudian kunyahnya Abu Asma, bapaknya Asma. Ini bapaknya Hafsah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah. Nih hadis ini, kalau jenengan baca banyak sekali hadis, banyak sekali buku kitab, banyak sekali yang kemudian diawali dengan hadis niat ini. Riyadhus Shalihin diawali dengan niat. Sahih Bukhari Muslim niat. Kemudian Minhajul Muslim niat. Kemudian ada beberapa kitab yang saya baca, semuanya Al-Umdah Al-Hakam niat. Dan niat, karena pentingnya niat ini, kemudian hadis ini selalu dicantumkan di pelajaran yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk menuju Allah dan Rasulnya, maka dia akan menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu illa dunya nusibuha au imra'atin yankifa. Barang siapa yang hijrahnya itu, perginya itu hanya karena dunia yang dia senangi, atau karena perempuan, wanita cantik yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan. Hadis ini pada awalnya salah satunya adalah tentang siapa dulu? Seorang pemuda yang senang sama cewek yang namanya Ummu Khois. Ketika ada seruan untuk berhijrah ke Madinah, itu banyak yang mau, banyak yang tidak, teman-teman. Rumahnya asli di Mekah loh, rumahnya di Gumarjon dengan Sambi, disuruh pindah ke Jawa Timur. Kira-kira gimana? Meninggalkan rumah, meninggalkan anak, harta, bisnis. Banyak yang tidak kuat. Salah satunya pemuda ini tidak kuat, dia mau pindah. Tapi ketika ngerti bahwa ceweknya itu pindah ikut hijrah dengan Rasulullah ke Madinah, akhirnya laki-laki ini juga pengen hijrah mengikuti perempuan yang dia cintai. Sampai di Madinah, kemudian laki-laki ini dinyek muhajiratun Ummul Khois. Itu laki-laki itu hijrah gara-gara ceweknya namanya Ummul Khois. Maka hadis ini keluar, barang siapa yang hijrahnya Allah Rasulnya, dia dapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya hanya untuk bisnisnya, dunianya, perempuan yang dicintai, maka dia akan dapatkan
yang diniatkan itu. Maka kita harus berhati-hati sekali ketika berniat.